Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti akan menjadi berkah untuk kita. Baik, saya tunjukkan kepada ketua kelas ataupun yang mewakilinya untuk memimpin doa. Silakan. Firman untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Berdoa kelas. Alhamdulillah. Semoga apa yang akan kita pelajari nantinya akan menjadi berkah untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita, bisa menambah ilmu untuk kita. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu. Kira-kira ada nggak yang tidak hadir hari ini? Ya. Ya, baiklah kalau begitu Bapak ingin absen dulu ya. Yang pertama, Abdi Fil Ikram. Ya, Pak. Oke, baik. Silakan ditunjuk tangan sambil dinyatakan ya. Adelia Anatasha. Apa lagi? Alia Askia Zahra. Baik. Aris Munandar. Ya, Pak. Azikra Tuah Gemilang Lubis. Oke. Akhir, karena namanya keren kali ya. Ya. Gemilang Lubis. Kemudian Eva Nabila. Hadir. Fajarina. Masuk. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Hah? Sakit? Ya, mungkin kalian. Kemudian Vika Ramazani. Sama enggak? Turkan. Ya. Ibnu Mukri. Enggak masuk juga. Iswandi. Datang hari ini. Muhammad Fahrezi. Oke, nanti tolong dikasih tahu siapa saya yang tidak masuk, nanti tolong berjumpa dan dibuktikan. Ya. Kemudian Muhammad Ihsan. Mahlil. Miftahul Jannah. Hadir. Muhammad Ali. Oke. Muhammad Furqan. Ini tangan ya. Muhammad Rizki. Datang ya. Muhammad Wida. Dia. Naila Zulfiana. Masih kedua juga. Nasya Iktifa. Nia Novinda. Hadir. Nisa Tahara. Novi Arianti. Awani Novita. Rafi Kana. Rafi Kana di sini. Mana Rafi Kana? Di sini. Rizky Ramadan. Ini banyak sekali yang hadir ini. Kalau nanti para ketua kelas menjumpai IPK. Kemudian Sabina Furaida. Furaida ya. Oke.
Sarah Lutfia. Mana Sarah Lutfia? Datang. Hadir. Salsabila. Siratul Kuliah. Baik. Suci Ramadhani. Wilda. Kemudian Faris Al-Aziz. Yang terakhir Kamal. Siapa yang tidak saya absen? Siapa? Sudah semua ya? Siapa namanya? Rian Ramadan. Belum kenal mesinnya? Iya, Rian Ramadan ya. Rosa lagi. Udah, sekarang kita sudah absen. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kita akan belajar tentang teks eksposisi seperti yang sudah Bapak beritahukan pada pertemuan sebelumnya, pada kajian sebelumnya, yaitu tentang kajian pengetahuan. Nah, di sini kita belajar tentang teks eksposisi pada kajian tampilan, di mana nanti modelnya adalah model project based learning, di mana kalian nanti akan membuat sebuah teks eksposisi berdasarkan kerangka. Jadi kita mengembangkan kerangka isi teks eksposisi menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Jadi bagaimana kita cara mengembangkan kerangkanya nanti kita jelaskan. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang teks eksposisi, Bapak ingin tanyakan dulu pada kalian, masih ingat nggak pada pertemuan minggu yang lalu, pertemuan hari Selasa yang lalu, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari, yang telah kita pelajari? Materi apa yang telah kita pelajari, masih ingat? Ayo coba. Teks laporan hasil observasi. Ayo, masih ingat nggak tentang teks laporan hasil observasi? Ya, bagaimana? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum yang dilaporkan berdasarkan observasi. Betul sekali. Berikan nilai apa untuk teman kita? Bahwa pada pertemuan sebelumnya yaitu kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Teks LH, ya, teks laporan hasil observasi. Bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum yang berdasarkan pengamatan. Kalian tahu apa itu observasi? Coba diingat, apa itu observasi? Pengamatan. Kan ini udah kita bilang bahwa teks yang berisi penjabaran umum di mana dilaporkan berdasarkan pengamatan ataupun berdasarkan observasi. Misalnya nih, kita mengamati lingkungan alam sekitar. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada pohon, apalagi ada batu, apalagi ada gunung, ada sungai. Itu kan berdasarkan pengamatan kita. Nah, pengamatan kita, berdasarkan pengamatan kita itulah yang kita jabarkan di dalam sebuah teks eksposisi. Nah, kalian sudah tahu apa itu pengertian berdasarkan eksposisi. Kemudian ada yang namanya struktur teks laporan hasil observasi. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa mengatakan struktur teks eksposisi itu ada 3? Siapa, Widat? Siapa, silakan? Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Oke, betul sekali. Berikan nilai apa lagi untuk teman kita? Yang pertama, bahwa struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Kita tahu bahwa pernyataan umum itu di dalam teksnya itu menjelaskan topik utama itu secara umum. Kita menjelaskan teks atau menulis sebuah teks berdasarkan gambaran-gambaran secara umum. Apa yang juga kita gambarkan secara terperinci nanti pada yang kedua apa strukturnya? Pernyataan umum, kan? Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian.
Nah, di deskripsi bagian itu baru kita jelaskan apa yang kita amati. Misalnya ada gunung, ada batu, ada kelas, ada sungai. Kita buat serangkaian itu menjadi sebuah teks. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu berupa ulasan ataupun kesimpulan. Kita menyimpulkan dari tesis di bagian pernyataan umum, deskripsi bagian kita rangkai, kita rangkum, kita buat sebuah kesimpulan itu di penegasan ulang. Setelah struktur, ciri-cirinya masih ingat nggak? Ciri-ciri struktur teks laporan observasi menggunakan kata teknis, menggunakan kata konjungsi. Nah, oke, sekarang kita beralih kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang apa? Teks eksposisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Pengertiannya? Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pendapat yang kuat. Oke, betul. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan alasan, berdasarkan pendapat yang kuat. Kita ketahui bahwa di lingkungan kita itu selalu di lingkungan kita belajar, kita selalu menemukan tentang eksposisi. Di mana kita belajar, ada guru, kemudian ada ruang kelas, itu kan sebuah bukti nyata yang real yang ada di lingkungan kita kan. Jadi kita bisa menggambarkan bagaimana keadaan lingkungan sekolah kita, bagaimana cara kita belajar, itu disertai dengan argumentasi, disertai dengan alasan-alasan. Nah, alasannya seperti yang Pak bilang tadi, alasannya yaitu kita belajar di ruang kelas, ada ruang kelas, ada bapak guru, ada ibu guru, kemudian ada sarana dan prasarana belajar. Nah, itu sudah tentang teks eksposisi. Kemudian ada strukturnya. Ayo, ada yang tahu? Struktur daripada teks eksposisi. Silakan. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumen, dan permasalahan. Struktur teks eksposisi ada 3, hampir sama dengan struktur teks LHO tadi. Kalau teks LHO itu juga ada 3. Yang pertama ada yang pertama pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada penjelasan ulang. Kalau ini ada tesis. Tesis itu sebenarnya hampir sama dengan pernyataan umum. Nah, tesis itu berupa orientasi topik yang akan kita bahas. Sama juga pada pernyataan umum tadi. Jadi tesis itu kita membuat sebuah teks, misalnya dalam bentuk satu paragraf itu kita menjabarkan hal-hal yang akan kita bicarakan itu secara umum, bukan secara khusus, bukan secara terperinci. Nah, yang kedua, setelah ada tesis kemudian ada argumentasi. Nah, argumentasi itu berupa pendapat, berupa alasan-alasan yang logis. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam teks eksposisi itu harus dinyatakan berdasarkan real di dalam kehidupan nyata. Sifatnya harus objektif, kemudian itu cirinya ya, sifat teks eksposisi itu harus objektif, kemudian harus menggunakan bahasa yang baku, artinya bukan bahasa pasaran, bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa Aceh, tapi bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi harus menggunakan bahasa yang formal, artinya bahasa baku, menggunakan apa yang akan dilakukan itu berdasarkan objek, berdasarkan pendapat. Nah, yang terakhir strukturnya ada apa? Ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini yaitu kita menegaskan kembali apa yang telah kita paparkan di tesis, apa yang telah kita paparkan di yang kedua itu setelah tesis apa? Ada argumen. Jadi kita simpulkan. Nah, di situ bukan hanya kesimpulan, tetapi bisa kita buat berupa ulasan atau manfaat. Nah, kira-kira mengerti nggak? Oke. Ini nampaknya pada diam semuanya, nggak semangat. Ya, coba dulu kita bangun dulu semua. Ayo bangun dulu. Biar kita sama semangat.
Kalau Bapak bilang semangat belajar, semangat, semangat. Oke? Siap? Siap. Kalau Bapak bilang semangat belajar, semangat, semangat. Boleh? Boleh gitu? Boleh. Oke. Saya mulai. 1, 2, 3. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi tangannya ke atas. Semangat belajar. Semangat, semangat, semangat. Oke, berikan yang aku kita. Semangat belajar kembali. Nah, pada pertemuan ini Bapak ingin menjelaskan kepada kalian tentang KD yang ada di yang telah Bapak simpulkan kepada kalian, yaitu mengembangkan permasalahan argumen pengetahuan dan rekomendasi posisi secara lisan maupun tulis. Nah, di mana kita akan kembangkan teks posisi itu berdasarkan kerangka-kerangkanya, berdasarkan strukturnya. Nah, jadi indikator IPK-nya yaitu kalian harus bisa menguraikan gagasan ke dalam bentuk teks posisi, gagasan-gagasan nanti, misalnya gagasan kalian tentang apa saja. Jadi nanti bisa kalian buat teks posisi itu berdasarkan pengamatan kalian di video. Nanti ada video pelajaran nanti, ada video pelajaran, kemudian ada video tentang sebuah teks posisi di lingkungan sekolah kita. Kalian buat nanti berdasarkan kerangkanya. Nanti kira-kira. Oke, kita selanjutnya sebentar ya. Nah, model pembelajaran pada hari ini yaitu tentang model pembelajaran project based learning, di mana nanti kalian disuguhkan untuk membuat sebuah teks berdasarkan proyek-proyek yang akan Bapak berikan di KPD nanti. Oke, nah, mengerti kira-kira? Sekarang kita lanjutkan. Nih, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu kepada kalian. Coba nak lihat tujuan pembelajarannya di mana? Tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan Project Based Learning ataupun PJBL, bahwa kalian dituntut untuk mengembangkan teks berdasarkan hasilnya, berdasarkan video yang telah kalian tonton. Jadi seperti ini, menuntut peserta didik mengembangkan serta menyajikan hasilnya di depan kelas. Setelah kalian kembangkan sebuah teks nanti, kalian akan presentasikan. Oke, nah, siap kan? Kalian nanti akan mempresentasikan berdasarkan apa yang telah kalian buat. Kemudian kalian menyajikan gagasan-gagasan kalian. Artinya pendapat-pendapat kalian buat dalam bentuk teks eksposisi, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah kerangka teks. Tidak sampai di situ. Setelah kita kembangkan menjadi sebuah kerangka teks eksposisi, baru kita membuat teks itu secara utuh, secara sempurna. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, Bapak kan tadi udah mengatakan kaitan antara materi kita yang sebelumnya dengan kaitan materi kita pada hari ini, ya kan? Sekarang kita akan menonton dulu videonya sebelum Bapak bagikan LKPD kalian. Ini ada berupa LKPD, ada gambar di sini. Kalian nanti menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kalian buat teks eksposisi berdasarkan gambar ini. Ya, nak ya, ngerti kan? Nah, sebelumnya kita tonton dulu video pembelajarannya.
Kira-kira ada nggak yang kurang mengerti tentang video ini? Hah? Ada nggak yang kurang jelas? Kalau misalnya kurang jelas, kita tampilkan sekali lagi. Hah? Atau kita akan tampilkan sekali lagi? Boleh? Nah, ini kan, yang mana dikatakan struktur, yang mana dikatakan ada yang kebersamaan. terlalu cepat justru videonya terlalu cepat. Baiklah, sekarang kita udah nonton video pembelajarannya. Itu baru di situ memuat materi-materi pembelajaran yang ada yang berkaitan dengan teks eksposisi. Nah, sebelum kita membuat teks eksposisi, Bapak akan membagikan dulu LKPD kepada kalian. Nantinya ada 2 tugas ya. Ada 2 tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama, boleh tugas ini berbeda dengan kelompok, satu yang pertama membuat tugas berdasarkan video yang akan kita tampilkan nanti di LKPD-nya. Kemudian tugas yang kedua di kelompok lain, kalian boleh membuat sebuah teks eksposisi berdasarkan gambar yang ada di LKPD ini. Jadi kalian bisa memilih yang mana maunya. Ya, kalau misalnya mau tentang sekolah kita, boleh. Kalau misalnya mau tentang tugas tentang ini juga boleh. Ya. Nah, sebelum Bapak ingin membagikan LKPD kepada kalian, kita membagikan kelompok dulu seperti kelompok pada sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kan udah pernah dapat kelompok kan? Udah lupa. Baik, kalau udah lupa kita
tadi ya. Kita kan ini ada membuat 4 kelompok. Ya, buat 4 kelompok. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan ada kelompok 4. Jadi Bapak hitung kalian yang nomor 1 berarti kelompok 1, nomor 2 berarti kelompok 2, nomor 3 berarti kelompok, nomor 4 berarti kelompok. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, di belakang 3, 4. Ya. Kemudian 1, 2, paling pojok 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini belum kan? Kemudian 1, 2, ini dah 3 dan 4. Ya. 1, 2, mana belum? Dah nih. Dah. 1, 2, 3 berarti. Yang kelompok terakhir 3 orang. Udah kan? Nanti kan yang mana kira-kira nomor 1? Oh, saya kelompok 1. Saya tadi nomor 2, berarti kelompok 2. Dan sekarang saya berikan waktu 5 menit untuk membuat kelompok. Ayo silakan. Buat kelompok. Kalau bisa di tengah ini yang buat kelompok ya. Di pojok sana dan di pojok sebelah kiri di sebelah kanan ini. Kita mau sana. Kelompok 1, kelompok 2.